Dengan kemampuan telinga tikus, sama sekali tidak mungkin untuk melawan tangan berdarah ini, wajar jika Luo Zeng mengambilnya. Ling Xuang, seru Luo Zeng. Ling Xuang mengangguk, dan berjalan ke tangan berdarah itu, bingkai persegi di tangannya muncul, dan menggunakan cincin Sumeru untuk menyerap kedua tangan berdarah itu. Tikus telinga juga sangat berpengetahuan dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah Ling Xuang mengambil tangan berdarah itu, mereka sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada 3 hati di bagian atas lorong. Aku tidak tahu bagaimana membagi hati para anteknya, kata salah satu telinga tikus. Yang mulia Tianxing tampaknya tidak membutuhkan hati seorang kaki tangan. Setelah barang ini dibawa, dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Zizi, kata Ermaus lainnya, bagaimana jika ketiga hati ini disimpan oleh Ermaus kita terlebih dahulu? Setelah pelelangan, bagaimana kalau memberikan setengah dari pil jiwa kepada Yang Mulia Tianxing? Permintaan seperti itu terlalu rakus, dan mungkin hanya telinga tikus yang bisa mengatakannya tanpa tersipu. Apakah kamu ingin wajah? Ling Xuang mencibir. Luo Zeng juga menggelengkan kepalanya, aku dan Ling Xuang masing-masing memiliki satu, dan yang lainnya milik tikus telingamu. Dia tidak berdiskusi dengan tikus telinga, Luo Zeng benar-benar dapat menjatuhkan hati ketiga kaki tangannya. Lagi pula, dia memilih untuk bekerja sama dengan Ermaus, hanya untuk membantu Ermaus menerobos tembok. Adapun apa yang bisa dia dapatkan di kuil Mitian, itu sepenuhnya tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Tanpa Luo Zeng, apalagi melihat 3 hati ini, mereka tidak dapat melewati 19 bagian. Kekuatan komprehensif klan Liyuan lebih kuat daripada Ermaus, dan mereka juga terjebak sampai mati di dinding terowongan dan tidak dapat dilahirkan kembali selamanya. Selain menyetujui rencana ini, Ermaus tidak memiliki ruang untuk kembali. Kaki Luo Zeng berjingkat ringan, dan dia melompat, lengannya memeluk salah satu hati. Saat dia dengan ringan melatih kekuatannya dan menariknya ke bawah, tiba-tiba, jantungnya terputus dari pembuluh darah di bagian atas terowongan, dan dia ditarik ke bawah dengan tiba-tiba. Uff! Engah! Setelah jantung meninggalkan pembuluh itu, ia masih berkontraksi dan berdetak, darah terus-menerus menggelegak, tetapi patah hati mulai sembuh dengan cepat, dan darah berhenti berdarah. Setelah mengamati sebentar, Luo Zengcai memberikan hati kepada Ling Xuang. Semua Ermaus hanya bisa menonton tanpa daya saat Ling Xuang memasukkannya ke dalam ring Sumeru. Kemudian Luo Zeng menarik cincin Sumeru kedua dan ketiga dari atas dan menyerahkannya masing-masing kepada Ling Xuang dan telinga tikus. Panen memasuki 19 jalan sudah sangat bagus, tetapi baik tangan darah maupun hati kaki tangan tidak cocok untuk Luo Zeng. Hati kaki tangannya memang kuat, tetapi dia harus mengorbankan nyawanya sendiri, yaitu satu nyawa demi nyawa lainnya. Kemampuan seperti itu tidak dapat digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Jika itu membawa token dari pantai lain ini, itu juga mengambil arti sebenarnya dari cara Luo Zeng. Lagi pula, dia hanya bisa membawa 3 token dari pantai lain pada tahap ini. Adapun 2 tangan berdarah, meskipun telinga tikus tidak membantu mengevaluasi mereka, Luo Zeng memperkirakan bahwa benda ini harus menjadi token kelas atas dari pantai lain, yang tidak cukup memenuhi persyaratan Luo Zeng. Saat pergi, Luo Zeng melihat wajah raksasa di atas lorong lagi. Wajah raksasa ini masih merengek, menyampaikan pesan yang tidak diketahui, meskipun wajah ini besar, itu sama dengan wajah lainnya, dan menjadi tidak berdaya setelah kehilangan tangan itu. Jalan ke-11. Di kedua sisi lorong duduk kerangka setengah manusia. Punggung kaki kerangka ini telah menyatu dengan dinding, seolah tertanam di dalamnya. Cahaya redup bersinar di rongga mata setiap kerangka, diam-diam mengamati jiwa matahari di lorong. Yang Mulia Feng Ge, tolong berjalan perlahan, desak Kusai dari samping. Meskipun Feng Ge menerima banyak pukulan dari klan Yuxiong di depan kuil Mitian, itu tidak mempengaruhi suasana hatinya sama sekali, apa yang dia yakini harus terus maju. Tidak apa-apa, jawab Feng Ge dingin. Masih ada cahaya biru redup yang bersinar di bawah kakinya, yang merupakan sutra menghantui klan Xiong. Semua orang di kuil Mitian tidak dapat meninggalkan sisi lain, jadi tidak masalah apakah mereka terikat oleh sutra pembungkus jiwa atau tidak, dan dia tidak terburu-buru untuk memurnikan sutra pembungkus jiwa. Sutra pembungkus jiwa secara alami akan kehilangan efeknya setelah jangka waktu tertentu. Hehehe, saat murid Tiangong terus masuk lebih dalam ke lorong ini, rahang bawah kerangka kecil yang tertanam di dinding tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan kelabang kurus tiba-tiba muncul dari mulut kerangka. Hati-hati, Kusai sangat waspada di belakang Feng Ge. Melihat penampakan ini muncul, Kusai segera bergegas menuju Feng Ge. Tapi sosok Feng Ge tiba-tiba bergoyang, dan dengan jentikan tangan kanannya di udara, cahaya kemasan melesat ke arah kelabang, dan dengan payang renyah,
kelabang itu telah dihancurkan menjadi abu oleh cambuk yang dikremasi dari Golden Crow. Tuhan! Kamu terlalu penakut, Feng Ge menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, dia menganggap kesedihan sebagai satu-satunya lawannya di Tiangong. Kesedihan mengangkat bahunya dan tersenyum tak berdaya. Jika Anda tidak sembrono, dia tidak akan gugup sama sekali. Hantu itu tahu apa yang tersembunyi di kuil Mitian, dan mungkin saja semua orang dihancurkan secara tidak sengaja. Dah, pada saat ini, sebuah suara kecil datang dari belakang Chosai. Kaki seorang murid Tiangong digigit kelabang yang setebal ibu jari. Jiwa yang dari murid Tiangong ini, yang awalnya berkilauan dengan cahaya ungu, mulai menjadi gelap gulita, dia bahkan tidak bereaksi, dan seluruh jiwa yang berubah menjadi awan asap hitam, melayang di sepanjang bagian atas lorong. Hati-hati, jangan digigit kelabang. Benda ini sangat beracun. Lihat, mulut kerangka kecil itu semuanya terbuka. Kerangka kecil di kedua sisi lorong membuka rahang mereka satu demi satu, dan kelabang merangkak keluar darinya lari dari dinding dan tanah. Melihat nasib murid-murid Tiangong yang baru saja digigit kelabang, semua orang ketakutan. Kalian, ikut aku, kata Feng Ge di depan. Saat dia bergegas ke depan, dia terus melambaikan tangannya, dan api dewa serta cambuk emas yang menyebar dari antara kedua tangannya terus mencambuk, dan murid-murid Tiangong, seperti Chou Si, juga mengikutinya dan berlari ke depan. Di jalur ketujuh, di bawah perlindungan saudara laki-lakinya, gadis manusia kecil itu berjalan maju dengan hati-hati. Jumlah mereka terlalu kecil, dan kekuatan mereka juga lemah, jadi mereka secara alami memilih cara ketujuh yang paling mudah. Faktanya, di antara 19 jalan, sebagian besar ras alien memilih jalan ini, ras alien itu melewatinya terlebih dahulu dan melewati rintangan di depan, tentu saja, tidak ada bahaya bagi mereka untuk berjalan di akhir. Setiap kali kelompok mereka berjalan sejauh 10 kaki atau lebih, mereka akan mengirim satu orang untuk berjongkok di sudut, menggambar pola di dinding dengan kekuatan jiwa mereka. Nomor berapa ini? Tanya salah satu dari mereka. 437, kita baru setengah jalan, jawab pria yang menggambar pola itu. Petunjuk itu seharusnya benar, ayolah, kata salah satu jiwa yang manusia. Gadis manusia kecil itu berkata, Kak, jika petunjuknya benar, bukankah itu berarti telinganya salah? Adik laki-laki gadis kecil itu mengangguk, baiklah, jika telinga-telinga ingin menggunakan tubuh itu untuk menghancurkan tembok, mereka akan melakukannya pasti itu akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Lalu mereka semua akan mati. Bagaimana dengan tubuh? Gadis kecil itu bertanya lagi. Aku juga akan mati, kata saudara laki-laki gadis kecil itu dengan tenang. Gadis manusia kecil itu merasa sedikit tertekan ketika mendengar kata-kata kakaknya. Setelah mendengar tubuh Jiuli disebut-sebut, gadis kecil ras manusia itu merasakan keintiman di hatinya, dia selalu merasa bahwa orang ini ada hubungannya dengan Jiuli. Sayang sekali mati di kuil Mitian seperti ini. Apakah kamu ingin mengingatkannya? Tanya gadis manusia kecil itu. Kakaknya mencibir, jangan bicara tentang apakah dia akan mempercayai kita, bagaimana kita bisa menjelaskan asal-usul petunjuk ini. Katakan padanya bahwa kita adalah keturunan Jiuli, mengungkapkan identitas kita. Ketika kakaknya mengatakan ini, dia langsung tutup mulut. Sejak jatuhnya Jiuli, mereka bersembunyi di Tibet hampir setiap hari. Dalam beberapa tahun terakhir, dia akhirnya sedikit stabil, tetapi dia hidup dalam kegelapan. Sulit untuk mengungkapkan identitas mereka di pantai lain, dan mereka secara alami dapat berlatih dengan aman, tetapi identitas orang Jiuli sangat sensitif, dan mereka tidak boleh diungkapkan dalam keadaan apapun. Sekelompok orang terus bergerak maju, menggambar pola aneh sambil berjalan melewati lorong. Meskipun beberapa makhluk tak menyenangkan di lorong itu dibersihkan oleh orang-orang di depan, kecepatan kemajuan mereka terlalu lambat, setelah sekian lama, cahaya biru redup bersinar di lorong itu. Cianurait seukuran kepalan tangan muncul dari kedua sisi dinding. Meskipun jalur ketujuh adalah jalur termudah, hantu biru ini juga sangat berbahaya. Ketika banyak ras asing melewati sebelumnya, banyak jiwa yang mati di tangan hantu biru ini, dan ras asing itu hampir bertempur sampai ke masa lalu. Setelah roh-roh Cian yang kesal keluar dari dinding, mereka menyerbu ke arah mereka dengan segerombolan. Kakak, gadis manusia kecil itu panik setelah merasakan nafas. Gaige, Safen, kata kakaknya dengan tenang. Orang-orang Jiuli telah bersiap dengan baik. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka memasuki kuil Mitian, mereka mengetahui lorong ini dan bahkan hantu biru dengan sangat baik. Seseorang mengeluarkan segenggam bubuk perak dari cincin Sumeru, wow, dan mengayunkan bubuk perak itu ke semua orang, jiwa mereka bersinar terang dengan kilau perak. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul,
Roh-roh biru yang penuh kebencian itu tampaknya telah berubah menjadi ayam tanpa kepala. Mereka dengan jelas merasakan aura dari jiwa-jiwa yang ini, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi mereka bahkan jika mereka berada di dekatnya, mereka hanya dapat melayang di atas kepala mereka. Bubuk sisik perak ini memang efektif, kata anggota klan bernama Gezi sambil tersenyum. Sekelompok dari mereka berjalan maju di bawah mata hantu biru, dan setelah lebih dari 10 kaki, seseorang mulai menggambar pola. Sekarang bubuk kerak perak telah digunakan, itu cukup untuk memastikan keamanan mereka. Untuk meningkatkan kecepatan mereka, mereka meninggalkan satu orang untuk menggambar pola, dan kemudian mengejar tim setelah pola digambar. Setelah bekerja lama, mereka akhirnya mencapai ujung lorong. Yang 949, ini yang terakhir, kata salah satu dari mereka sambil berjongkok untuk menggambar pola. Saat polanya digambar, saudara laki-laki gadis kecil itu berkata, mundur. Setelah berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan menggambar beberapa garis tipis dan panjang di tengah telapak tangannya, yang terlihat agak mirip dengan kunci rahasia pantai seberang. Setelah dia meletakkan telapak tangannya pada pola itu, pola pertama di pintu masuk jalan ketujuh mulai berkilauan dengan cahaya keemasan yang redup. Pola pertama. Pola kedua pola. Ketiga pola. Seluruh saluran mulai bersinar secara bergantian, membentuk rantai panjang ribuan kaki. Akhirnya, setelah pola 949 menyala, seluruh saluran mulai bergetar hebat. Getaran terowongan ditransmisikan ke seluruh kuil Mitian, dan orang-orang yang melintasi terowongan merasakan getarannya. Tampaknya datang dari belakang. Lorongnya runtuh, kan? Terserah, kita sudah masuk. Kita harus kembali. Orang-orang ini berkata begitu, tapi tidak ada yang mau kembali dan cek. Gemuruh. Seluruh jalur ketujuh terus berputar, dan kelompok mereka juga terhuyung-huyung, dan hantu biru yang ada di mana-mana itu masuk ke dinding satu demi satu. Setelah proses memutar berlanjut beberapa saat, dinding di kedua sisi mulai menyempit, dan pada saat yang sama terdengar suara senapan mesin, dan sebuah pintu terbuka di dinding di sisi kerumunan. Tatapan orang-orang Jiuli menatap pintu, apakah itu gadis kecil atau orang lain, ada pancaran kecemerlangan di mata mereka. Terdapat patung kecil di dalam pintu, patung ini sama dengan patung di aula kuil Mitian, namun detailnya sedikit berbeda, di depan patung terdapat 3 buah batu giok berbentuk oval yang tertata rapi. Warna dari ketiga batu giok tersebut berbeda, yaitu cian, merah dan ungu. Kakak laki-laki gadis kecil itu membungkuk ke arah patung di dalam pintu, Dewa ketujuh, Tuan Mitian, mohon maafkan saya karena mengganggu saya. 19 lorong kuil Mitian mewakili 19 dewa-dewa dari klan Mitian, dan kemudian dia melangkah ke dalam pintu dan mengeluarkan batu giok dari 3 warna, dan kemudian pintu ditutup lagi dengan klik, dan dinding bergabung menjadi satu, tanpa jejak jahitan yang terlihat. Setelah Luo Zeng dan Ling Xuang meninggalkan jalan ke-19, ada deretan tangga ke bawah. Tempat ini sudah sampai di tengah kuil Mitian, dan menuruni tangga adalah halaman kosong dan luas, di mana di sisi lain ada berbagai tanaman tumbuh, yang paling mencolok adalah pohon willow besar di tengahnya. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Luo Zeng memandangi pohon willow dan bertanya dengan aneh. Ratusan cabang tergantung dari pohon willow, dan di ujung cabang, jiwa alien memasukkannya ke dalam mulutnya dan menghisapnya dengan rakus. Mereka sedang menghisap sumsum pohon dedalu suci, Hermaus menjelaskan. Sebelum anomali muncul di alam kegelapan, salah satu tujuan jiwa yang dari sisi lain untuk membuka kuil Mitian adalah pohon willow ini. Efek sumsum pohon willow suci mirip dengan kristal jiwa, bahkan sedikit lebih baik. Alasan mengapa jiwa matahari asing ini berebut untuk memasuki terowongan adalah untuk selangkah lebih maju, menempati cabang, dan menghisap sumsum willow suci di dalamnya. Bagaimanapun, sumsum willow suci terbatas. Jiwa-jiwa yang gagal menempati cabang willow mencari-cari di sekitar halaman, beberapa tanaman langka juga dapat menghasilkan token unik dari sisi lain, dan jika beruntung, mereka juga dapat memanen sesuatu. Luo Zeng memiliki banyak kristal jiwa di tangannya, jadi dia secara alami tidak tertarik dengan Holy Willow Essence. Setelah rombongan mereka menuruni anak tangga, mereka menyeberang jalan di tengah halaman. Apakah itu alien yang menyedot esensi pohon willow suci, atau jiwa yang mencari tanda dari sisi lain di halaman? Mereka semua fokus pada Luo Zeng. Mereka menghabiskan 1 juta kristal ilahi untuk memasuki kuil Mitian. Jika Anda hanya berkeliaran di sekitar halaman, tentu tidak sebanding dengan ongkosnya. Beberapa jiwa matahari alien telah melintasi halaman, mencari sendiri jalan ke area gelap, tetapi sebagian besar ras alien sedang menunggu di sini. Terlalu berbahaya untuk menjelajahi bagian kedua kuil sendirian,
Mereka tidak cukup tahu tentang kuil Mitian, dan berlarian seperti ayam tanpa kepala tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Gerbang kuil Mitian dibuka oleh tikus telinga, dan tubuh fisik Luo Zeng tampaknya memiliki beberapa kesepakatan dengan tikus telinga. Plot mereka jelas tidak kecil, jadi sebagian besar alien tinggal di halaman. Tujuan utamanya adalah ingin untuk mengikuti telinga tikus dan Luo Zeng. Jadi ketika telinga tikus dan Luo Zeng melewati halaman bersama-sama, jiwa-jiwa alien ini bahkan melepaskan esensi sumsum pohon Willow Suci, dan jiwa-jiwa yang mencari token dari sisi lain di halaman bergerak lebih dekat ke Luo Zeng. Luo Zeng baik-baik saja, jadi dia mengikuti, dan telinga tikus sangat kesal. Zizi para Ermaus akhirnya memilih untuk memasuki kuil Mitian, karena mereka tidak ingin bersama dengan jiwa-jiwa asing ini. Tanpa diduga, jiwa yang dari ras asing ini sangat tidak berharga, dan mereka sama sekali tidak berniat untuk mencarinya sendiri, dan ingin duduk santai dan menikmati kesuksesan mereka. Mencicit, jangan ikuti kami. Salah satu telinga tikus berbalik, dan berkata jiwa alien yang tidak puas. Di luar kuil Mitian, para Ermaus memiliki keputusan akhir. Lagi pula, Ermauslah yang membuka pintu, dan mereka telah menetapkan batasan yang kuat. Namun setelah memasuki kuil, alien tidak akan terlalu bersimpati pada telinga tikus. Tikus, jelas, kami membayar pil jiwa untuk masuk. Kuil Mitian ini tidak dibuka oleh keluargamu, kamu baru saja membuka pintunya, aku bisa pergi kemanapun aku mau, siapa yang akan mengikutimu? Benar, kebetulan sedang dalam perjalanan, hehe. Jiwa yang dari ras alien sedang mengobrol, menghadapi ketidakberdayaan seperti itu, para Ermaus tidak punya pilihan selain meminta bantuan Luo Zi. Tianxing yang mulia, dapatkah Anda mengusir orang-orang ini? Di kuil Mitian, mereka hanya bisa mengandalkan Luo Zeng. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum apa yang mereka katakan masuk akal, lagi pula, mereka membayar 1 juta pil jiwa. Meski mereka mendapatkan banyak pil jiwa, memasuki alam gelap bahkan lebih penting. Benar-benar tidak ada cara lain sekarang, dan kita hanya bisa membiarkan yang jiwa alien mengikuti di belakang. Ada 6 jalan di belakang halaman menuju ke 6 menara di belakang kuil Mitian, ke-6 menara ini terlihat jelas di luar kuil. Irmaus meminta Luo Zeng untuk memilih jalur paling kiri, dan setelah berjalan sebentar, dia langsung menuju ke menara. Jiwa matahari alien itu juga mengikuti seperti bayangan, mengikuti langkah demi langkah, dan mengikuti ke menara. 6 menara kuil Mitian disebut 6 rumah harta karun. Setiap menara memiliki 29 lantai, dan semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit. Sejauh ini, belum ada yang naik ke puncak menara. Mencicit, setelah memasuki menara, Ermaus juga memperkenalkan Luo Zeng secara singkat. Pasti ada token bermutu tinggi di puncak menara. Aku pernah ke lantai 16. Aku sudah mencapai batasku. Aku pernah mendapat token bermutu tinggi. Ya Tuhan, aku benar-benar pernah ke lantai 16. Tikus telinga memperkenalkan Luo Zeng dengan sungguh-sungguh, dan alien menyela kemudian. Tikus kuping yang memperkenalkannya menoleh dengan tidak puas dan berkata pasti ada harta karun yang bagus di atas menara. Jika kamu naik, kamu akan mendapatkan banyak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk menjelajahi menara lain kali, hehe. Jiwa yang saya tidak dalam kondisi baik, tidak cocok untuk naik. Jiwa yang alien ini telah mengikuti Luo Zeng, dan mereka tidak tertipu oleh telinga tikus sama sekali. Ermaus menggelengkan kepala, dan terjadi ledakan komunikasi mencicit lainnya. Mungkin mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengusir orang-orang ini, jadi mereka hanya bisa bertindak sekarang. Salah satu tikus telinga berjalan ke tepi bagian dalam menara, ekor tikus telinga terangkat dan berubah menjadi bilah datar, mengarah ke tanah dan menebas, sebuah kotak kecil muncul di tanah. Irmaus menusukkan ekornya ke kotak, dan dengan sentakan tiba-tiba, sebuah pintu kecil yang diikat ke bawah diseret oleh Irmaus. Masih ada pintu di sini. Apakah itu mengarah ke bawah tanah? Aku selalu bertanya-tanya apakah seharusnya ada bagian di belakang kuil Mitian, tapi aku tidak pernah bisa menemukan jalan itu. Aku tidak menyangka disembunyikan di menara pertama. Rahasia ini hanya diketahui oleh keluarga Ermaus, dan ras lain secara alami sangat terkejut saat melihatnya. Pintu kecil itu terbuka, memperlihatkan lorong ke bawah. Jiwa-jiwa alien itu tidak berkelahi atau merebut, diam-diam memperhatikan Luo Zeng, Ling Xuang dan telinga tikus masuk secara bergantian. Begitu mereka memasuki terowongan, semua jiwa alien yang bergerak setelah mendengar berita tersebut, dan pemandangan tiba-tiba menjadi kacau, dan beberapa jiwa yang bahkan menggerakkan tangan mereka. Luo Zeng, yang sedang berjalan di depan, hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengar gerakan dari atas.
Lorong bawah tanah ini tidak panjang, tetapi jaraknya lebih dari 100 kaki. Di ujung lorong ada sebuah ruang bawah tanah, dan ditempatkan di ruang bawah tanah ini ada deretan batu besar dengan bentuk yang aneh. Batu-batu ini sangat halus, hanya saja terdapat cekungan berbentuk oval di tengahnya. Cekungan ini sepertinya bertatahkan sesuatu, tetapi sekarang kosong. Tidak lama setelah Luo Zeng dan yang lainnya turun, ribuan jiwa alien yang juga tiba di ruang bawah tanah. Meskipun ruang bawah tanah dianggap luas, secara alami terlihat cukup ramai dengan lebih dari 1000 alien berdesakan di dalamnya. Hermaus juga keluar semua, dan berkata langsung ke Luo Zeng mencicit. Itu tembok ini. Selama kamu menghancurkan tembok ini, kamu bisa memasuki lorong medan gelap. Mendengar Hermaus menyebutkan medan gelap, banyak orang asing jiwa mengikuti bergembiralah. Ini adalah tujuan semua orang. Ini tembok ini. Luo Zeng berjalan ke dinding, mengulurkan tangannya dan menggoresnya dengan ringan, dan permukaan dinding memiliki kilau logam. Dindingnya mirip dengan bahan yang digunakan untuk membangun kuil Mitian, dan itu pasti semacam logam campuran. Saat Luo Zeng mengetuk dinding dengan ringan, ada gema yang tajam menurut suara ini, dinilai bahwa tikus tidak berbohong, dan dindingnya memang sangat tipis. Dia menghadap dinding, dan mundur selangkah. Kekuatan mulai berkumpul di tangannya, dan dia meninju dinding dengan keras. Boom! Dengan pukulan ini, terdengar suara tumpul dari dinding, tapi tidak pecah seperti dinding batu biasa. Dinding yang dicampur dengan logam sangat keras, dan sebagian sulit untuk melorot. Itu tidak pecah. Ini lebih lemah. Ini sudah sangat kuat. Beberapa pukulan lagi pasti akan mematahkannya. Ribuan wajah Yang Hun penuh ketegangan, terutama telinga. Terakhir kali mereka menjelajah di sini, mereka mencoba segala macam cara, bahkan menggunakan kekuatan terlarang, tetapi kekuatan jiwa terlalu lemah, tidak dapat mengguncang dinding sama sekali, dan akhirnya kembali tanpa hasil. Sekarang Luo Zeng baru saja meninju dinding, dan dia tidak mengecewakan telinganya. Tembok ini lebih keras dari yang kukira, pikir Luo Zeng pada dirinya sendiri. Tanpa terlalu banyak ragu, Luo Zeng menerjang ke depan dan meninju dinding lagi. Boom! Diiringi dengan suara teredam, depresi bergerak ke dalam 2 inci lagi. Boom, boom. Dengan setiap pukulan, seluruh ruang bawah tanah dan bahkan seluruh menara akan bergetar. Di pintu masuk lorong di atas ruang bawah tanah, beberapa anggota suku Jiuli berdiri di atasnya dan dapat dengan jelas merasakan getaran yang datang dari bawah. Kakak, dia benar-benar membentur tembok, kata gadis manusia kecil itu. Ayo kita tunggu sampai orang-orang di bawah mati baru kita turun, kata kakak gadis kecil itu. Gadis manusia kecil itu masih agak kusut. Dia masih sedikit khawatir tentang keamanan tubuh fisik itu, tetapi dalam keadaan seperti itu, memang tidak mungkin baginya untuk naik dan menghentikannya. Klan Hermaus tidak akan setuju, dan ribuan jiwa asing di ruang bawah tanah tidak akan setuju. Mari mundur sedikit, akan merepotkan jika itu mempengaruhi kita, kata seorang anggota suku Jiuli. Gadis manusia kecil itu hanya bisa mengikuti mereka dan meninggalkan lorong bawah tanah. Boom, 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 dinding logam semakin tenggelam, dan beberapa retakan seukuran ibu jari muncul di permukaan. Di sisi lain dinding, ada lingkaran dengan pola lengkap terukir, pola aneh dan rumit ini membentang di sepanjang dinding sampai ke platform di kedua sisi dinding, dan di platform ini berdiri 2 baju besi biru hitam. Kedua baju zirah ini setinggi manusia, dan mereka memegang 2 pisau berkarat di kedua tangan. Mereka telah berdiri di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui, mengalami banyak perubahan, dan tidak pernah mengalami pergerakan apapun. Apalagi mereka berada di ujung kuil Mitian, dan kedua sisi diselimuti kegelapan. Tidak ada ras yang pernah mengamati keberadaannya dari 2 armor. Ketika Luo Zeng meninju lebih dari 20 pukulan berturut-turut, tembok itu akhirnya hancur. Pada saat ini, semua jiwa matahari alien meregangkan leher mereka, mencoba melihat pemandangan di belakang melalui celah. Apakah itu Luo Zeng, Hermaus, yang atau ras alien lainnya, mereka tidak tahu apa yang ada di balik tembok. Bas! Di bawah dinding yang hancur, pola lengkap aslinya akhirnya rusak. Ketika polanya rusak, cahaya terus menyebar di sepanjang pola ini, dan segera menyebar ke seluruh platform, dan rantai yang melilit kedua armor juga hancur sedikit demi sedikit. Bas! Bunyi. 2 lampu merah terang menyala dari kepala kedua armor itu. Tanpa belenggu rantai, armor itu menjadi hidup dan melompat dari platform dalam 1 langkah. Kuang, kuang, ku 1. Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang mendekat. Aku tidak tahu apa itu. Jiwa matahari alien juga sangat penasaran, tetapi celah di dinding terlalu sempit. Bahkan Luo Zeng,
yang berdiri di garis depan, tidak bisa melihat apapun melalui celah itu. Setelah mendengar suara, Luo Zeng juga merasakan sedikit kewaspadaan di hatinya, mengerutkan kening dan mundur sedikit. Kang, kuang, kuang. Pada saat ini, suara dentang tiba-tiba dipercepat, dan dinding yang semula cekung keluar tiba-tiba menonjol ke dalam. Zi, pada saat yang sama, semua orang mendengar suara logam robek yang menusuk gigi. 4 pisau berkarat dibor dari dinding. Itu juga reaksi Luo Zeng sangat cepat, dan ketika dia melihat dinding menonjol, dia mundur, jika tidak tubuhnya mungkin telah tertusuk oleh pisau berkarat ini. Zi. Keempat pisau berkarat memutar lingkaran di dinding, dan 2 lubang melingkar muncul di dinding, dan 2 baju besi Kongwu yang menakutkan melewati lubang dan menuju ke ruang bawah tanah banyak jiwa bergegas. Kembali, Luo Zeng tidak punya waktu untuk mengamati dengan hati-hati, jadi dia menarik Ling Xuang kembali. Jiwa yang berkerumun di belakang Luo Zeng terhuyung-huyung oleh Luo Zeng. Jiwa-jiwa matahari asing yang berkumpul di ruang bawah tanah juga dalam kekacauan saat ini, satu persatu berebut untuk mendaki menuju lorong ke atas, mereka memadati lorong sampai penuh. Pergi, armor apa ini? Ini jebakan, jebakan. Kang Bang, 2 armor melompat dari ruang bawah tanah dan menabrak jiwa matahari alien. Berat baju zirah ini sangat menakutkan, bagaimana mungkin jiwa matahari yang terkena dampaknya memiliki peluang sekecil apapun untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, jiwa yang langsung dihancurkan tersebar, tetapi jiwa yang hanya sedikit disentuh oleh mereka juga musnah tidak peduli. Seberapa kuat jiwa yang di depan baju besi ini, itu menjadi sangat rapuh. Ada semburan ratapan dan jeritan, mengubah ruang bawah tanah menjadi lapangan sura. Satu-satunya jalan keluar masih ada, selama jiwa yang masih mempertahankan kewarasannya, mereka akan bergegas menuju jalan ke atas seperti orang gila, dalam situasi seperti itu, di mana mereka peduli dengan jiwa yang lainnya. Beberapa orang bahkan mengambil tindakan untuk secara langsung membunuh jiwa yang manapun yang berdiri di depan mereka. Luo Zeng menyeret Ling Xuang dan meremas ke arah lorong itu. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk membuka jalan, dan jiwa yang di depannya bukanlah halangan sama sekali. Tetapi dalam 2 napas, dia dan Ling Xuang datang di bawah lorong, tetapi ketika Luo Zeng hendak menginjak lorong, ada ledakan suara pecah di atas lorong. Boom! Seluruh bagian atas runtuh tanpa peringatan, dan kehidupan semua makhluk hidup terputus. Apakah ini benar-benar jebakan? Atau apakah Remaus itu salah? Sebuah pikiran melintas di benak Luo Zeng. Lorongnya rusak. Ah, tolong, armor itu menuju ke arahku. Melihat bagian yang rusak, banyak jiwa asing hampir putus asa. Ruang di ruang bawah tanah tidak besar, dan ribuan jiwa yang berdesakan di dalamnya 2 baju besi yang memegang 4 pisau berkarat terus berputar, seperti 2 badai logam, bergegas ke kiri dan ke kanan di ruang bawah tanah ini. Semua jiwa yang terlibat dalam badai logam ini akan musnah seketika, tanpa terkecuali. Luo, aku takut. Ling Xuang meraih tangan Luo Zeng, dan matanya penuh dengan kengerian. Dari saat 2 baju besi menembus dinding sampai sekarang, hanya setengah dari ribuan jiwa yang tersisa hanya dalam 5 atau 6 napas. Ini adalah ruang lingkup kuil, dan tidak mungkin melarikan diri dari sisi lain. Ini jauh lebih berbahaya daripada lautan makna yang sebenarnya, dan saat ini ada jalan buntu. Luo Zeng hendak berbicara untuk menghibur Ling Xuang, ketika salah satu armor berbalik ke arahnya. Dia mengertakkan gigi sedikit, meraih Ling Xuang dan melemparkannya ke atas, di belakang baju besi. Puff puff puff. Kecepatan armor ini semakin cepat, dan semua jiwa yang berada di jalurnya langsung dikalahkan, dan mereka bergegas ke Luo Zeng dalam waktu singkat. Berhenti untukku. Luo Zeng menyusut menjadi busur, dan seluruh orang itu bergegas ke tanah, menghindari 2 pisau berkarat yang berputar, dan menabrak jejak baju besi. Menghadapi baju besi Luo Zeng tidak menahan tangan, di bawah tabrakan ini, 5 atau 600 kekuatan ilahi pecah. Meskipun baju besi yang suram ini sangat kuat, Luo Zeng dapat melakukan apa yang dapat mereka lakukan. Setelah benturan ini, Luo Zeng berpikir untuk menyerang tubuh bagian bawahnya dan meletakkannya di tanah. Tapi setelah dia benar-benar memukulnya, Luo Zeng menyadari bahwa dia salah. Tanda tanya tanda seru. Dengan suara yang tajam, Luo Zeng merasakan sensasi pukulan yang berat di bahunya, dan armor itu lebih kuat dari tubuh fisik Luo Zeng. Bagaimanapun, ini adalah pantai lain, Luo Zeng tidak memiliki pelindung tubuh dengan solusi batu penyegel. Tapi di surga ke-13, baju besi ini begitu kuat. Setelah bertabrakan, armor tersebut gagal untuk dirobohkan, dan suara dengung terdengar dari kepala armor tersebut, dan sebuah pisau berkarat telah dipotong. Luo Zeng berguling,
dan pisau berkarat itu langsung menggores lantai, membuat retakan di lantai. Tanah juga bersinar dengan warna metalik yang redup. Jika Luo Zeng melakukan yang terbaik, tidak akan mudah untuk menghancurkannya, tetapi pisau berkarat itu tergores di atasnya seperti selembar kertas. Bisa dibayangkan kekuatan baju besi itu jauh melampaui Luo Zeng. Bas! 2 titik merah di kepala armor berkedip sedikit. Gagal memotong Luo Zeng di bawah 1 pukulan, dan pisau berkarat di tangannya keluar lagi. Setiap pisau dekat di belakang Luo Zeng, dan kecepatannya juga cepat lebih cepat dan lebih cepat. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Luo Zeng hanya bisa terus berguling di bawah 6 atau 7 pisau berturut-turut. Lagi pula, kecepatannya sedikit melambat, dan dia hanya merasakan hawa dingin di punggungnya, dan salah satu pisau menebas punggungnya, mengeluarkan luka yang parah. Jika dia lebih lambat, dia mungkin akan terpotong menjadi 2. Armor ini juga sedikit terkejut bahwa Luo Zeng dapat menghindari serangannya sendiri, menyerah mengejar dan membunuh Yang Sol lainnya, dan menjerat Luo Zeng. Cepat kembali. Ling Xuang terlempar ke sudut dinding, dan dia sangat gugup ketika melihat Luo Zeng dalam bahaya, dan mengingatkan dengan keras. Tapi ruang bawah tanah ini adalah area yang sangat luas, tidak peduli bagaimana Luo Zeng mundur, dia akan ditangkap oleh baju besi, dia hanya bisa bergerak dan berkedip terus-menerus, dan sosoknya terus-menerus bolak-balik di antara 2 pisau berkarat, yang berbahaya. Orang-orang suku Jiuli berdiri di atas, meski terpisah jarak, mereka masih bisa mendengar lolongan dan teriakan minta tolong yang datang dari tanah. Ini sangat menyedihkan. Gadis manusia kecil itu menutup matanya. Meskipun sebagian besar ruang bawah tanah adalah jiwa asing, sangat sulit untuk berkultivasi ke tingkat ini, jadi sangat menyedihkan mati di sisi lain tanpa alasan. Orang-orang selalu harus membayar keserakahan mereka, kata saudara laki-laki gadis kecil itu dengan acuh tak acuh. Seberapa menggoda untuk mengarah ke alam gelap. Jiwa yang telah berkultivasi ke surga ke-13 tidak ingin naik ke tingkat lain, siapa yang rela melepaskan kesempatan ini? Sayang sekali mereka memilih cara yang salah. Ling Xuang bersandar di sudut dinding dan memandang Luo Zeng tidak jauh, dan dari waktu ke waktu mengeluarkan suara seruan. Luo Zeng seperti berjalan di atas tali, bolak-balik di antara 2 pisau berkarat yang menari dengan cepat, dia penuh dengan kekhawatiran, tetapi dia tidak dapat membantu apapun. Jiwa-jiwa yang itu juga mencoba untuk menyerang kedua baju besi ini, bahkan tubuh fisik Luo Zeng tidak dapat diguncang, dan metode serangan jiwa-jiwa yang bahkan kurang layak disebut. Dia fokus pada setiap gerakan Luo Zeng, tetapi melupakan keselamatannya sendiri. Sepotong baju besi lainnya bergegas ke kiri setelah ledakan pembantaian di sebelah kanan. Meskipun Luo Zeng tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia masih memfokuskan sebagian perhatiannya pada Ling Xuang. Melihat baju besi lain bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan meninju dari bawah ke atas. Pong! Pukulan ini mengenai siku baju besi, tinju Luo Zeng sangat menyakitkan sehingga baju besi itu hanya bersandar sedikit. Memanfaatkan kesempatan ini, Luo Zeng memutar sosoknya, meluncur melewati baju besi, bergegas ke Ling Xuang di sudut, mengangkatnya, menginjak dinding dengan kedua kaki, dan membalik ke belakang, melompat 7 atau 8 kaki jauhnya. Kang Kuang-Kuang. Kali ini, kedua armor itu semuanya ada di Luo Zeng, dan mereka mengejar Luo Zeng. Mereka di sini lagi, kata Ling Xuang dengan cemas. Luo Zeng berlari dengan liar sambil memeluk Ling Xuang, dan pikirannya berputar dengan cepat. Tinggal di ruang bawah tanah adalah kematian cepat atau lambat, dia melirik ke dinding dengan putus asa. Ya, tanpa ragu sedikit pun, ketika dia bergegas ke dinding kanan ruang bawah tanah, kekuatan ilahi meledak lagi. Menginjak dinding sebentar, Luo Zeng seperti tokek yang cekatan, memanjat lebih dari 10 kaki dalam sekejap. Tapi tinggi bersih ruang bawah tanah ini ratusan kaki, dan Luo Zeng tidak bisa terbang ke sisi lain. Tidak peduli bagaimana dia memanjat, dia tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah, cepat atau lambat dia akan jatuh. Tahan! Sambil memanjat, Luo Zeng telah menggendong Ling Xuang di punggungnya, dan kekuatan seluruh tubuhnya ditampilkan, dan tangan kanannya seperti ular roh yang menusuk ke arah dinding. 4 jari dimasukkan ke dinding secara tiba-tiba. Dia dan Ling Xuang terpancang di dinding. Kedua baju besi itu mengejar mereka. Ketika mereka menemukan Luo Zeng tergantung di dinding, mereka berhenti, dan lampu merah di kepala mereka berkedip, coba saja melompat. Bang! Bang! Meskipun kedua armor itu tidak bisa dihancurkan dan kuat, mereka tampaknya sangat berat. Belum lagi melompat ke ketinggian Zhangsu, bahkan setengah kaki dari tanah. Ling Xuang, yang awalnya gugup, tidak bisa menahan tawa ketika melihat kedua baju besi berjuang untuk melompat. Mereka melompat. Tidak bergerak. Luo Zeng mengangguk, sedikit lega, yah,
mereka tidak bisa naik. Setelah kedua armor itu melompat beberapa kali, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melompat, dan akhirnya memilih menyerah. Masih ada banyak jiwa asing di ruang bawah tanah. Setelah Luo Zeng menarik perhatian kedua baju besi itu, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Sekarang kedua baju besi itu memutar senjata mereka dan bergegas ke arah mereka. Sebatang dupa setelah waktu, ruang bawah tanah, yang awalnya penuh dengan Yang Souls, kini kosong. Ribuan jiwa alien yang semuanya dipenggal, kecuali Ling Xuang, tidak ada jiwa yang lolos. Luo Zeng dan Ling Xuang masih tergantung di dinding, menatap kedua baju besi itu dengan mata yang rumit. Haruskah mereka pergi? Ling Xuang berbisik. Jika kamu tidak bisa melompat, kamu akan pergi secara alami, kata Luo Zeng dengan percaya diri. Tapi begitu kata-katanya jatuh, kedua armor itu sudah sampai ke dinding. Retak. Mereka memasukkan dua pisau berkarat ke dinding satu persatu, menggunakan pisau berkarat itu sebagai tumpuan, menarik dan memasukkannya bolak-balik, dan memanjat dinding selangkah demi selangkah. Armor ini benar-benar gigih. Luo Zeng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Retak, retak, retak. Luo Zeng dan Ling Xuang hanya tergantung di dinding lebih dari 10 kaki, menyaksikan kedua baju besi itu naik, dalam sekejap mata itu telah mencapai ketinggian 8 atau 9 kaki. Ling Xuang bergantung pada Luo Zeng dan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Kalung dukun jiwanya menyala, dan pedang jiwa kecil itu menghantam dari atas ke bawah. Ding 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 ding. Pedang jiwa kecil memang tak terkalahkan melawan jiwa yang, tapi memukul armor ini hampir tidak ada artinya kecuali membuat suara yang renyah. Melihat baju besi itu semakin dekat, Ling Xuang menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada gunanya, baju besi ini terlalu kuat. Luo Zeng menatap baju besi itu sambil mengamatinya. Meskipun jalan ke atas telah runtuh, lubang kecil itu masih ada. Setelah sedikit berubah pikiran, dia berkata jangan berkecil hati, kita tidak bisa bertarung, kita selalu bisa melarikan diri. Bagaimana cara melarikan diri? Ling Xuang bertanya. Lihat itu, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Retak, retak, retak. Kedua armor itu naik beberapa kaki lagi dan mencapai kaki Luo Zeng. Bentuknya hampir sama dengan manusia, tetapi mereka hanya dua tangan, jika kedua pisau berkarat itu dimasukkan ke dinding, mereka tidak bisa menyerang. Dilihat dari penampilan seri sebelumnya, kedua armor tersebut tidak memiliki kecerdasan yang terlalu tinggi. Ketika salah satu armor berjarak setengah kaki dari Luo Zeng berkata ambil. Ling Xuang memeluk leher Luo Zeng dengan erat, dan merasa dirinya tiba-tiba jatuh. Luo Zeng menginjak bahu baju besi itu selangkah demi selangkah, kekuatannya meledak lagi, dan seluruh orang itu melompat lagi. Wosh! Mengandalkan dampak ini, sosok Luo Zeng dengan cepat memanjat jarak lebih dari 10 kaki, dan pisau kimia tangan kanan dimasukkan ke dinding lagi. Ling Xuang naik turun, merasa sangat gugup. Ketika dia menemukan dirinya dan Luo Zeng tergantung dengan kuat di dinding, dia menghela nafas lega, kerja bagus. Reaksi kedua baju besi itu agak lambat, dan mereka menoleh satu sama lain. Saling memandang, mata merah bersenandung berkedip, dan kecepatan pendakian tiba-tiba dipercepat. Kac, klik, klik. Dalam situasi ini, keadaan pikiran Luo Zeng menjadi sangat tenang. Dia masih berencana untuk menginjak baju besi tadi, meskipun dia tidak mencapai tujuannya. Selama dia beroperasi dengan benar, dia bisa menggunakannya untuk naik ke alun-alun atas. Ketika armor itu mendekat untuk kedua kalinya, Luo Zeng menginjak bahunya lagi. Tapi ketika menginjaknya untuk kedua kalinya, salah satu armor tiba-tiba menoleh, dan topeng di kepala armor tiba-tiba terbuka. Topeng baja itu kosong, tapi ada dua baris gigi gergaji kecil di dekat topeng itu, seperti taring binatang. Retak. Dua baris gigi gergaji menggigit langsung ke arah langkah kaki Luo Zeng. Berkat reaksi cepat Luo Zeng, dia muncul sebelum gigi gergaji ditutup. Ini sangat berbahaya. Jantung Luo Zeng juga berdebar kencang. Jika dia digigit satu gigitan, dia mungkin akan kesulitan untuk melepaskan diri, dan akhirnya bisa dibayangkan. Kewaspadaan di hati Luo Zeng juga meningkat pesat. Armor itu tampaknya tidak terlalu cerdas, tetapi mereka tampaknya dapat terus-menerus merevisi kognisi mereka. Awalnya mereka berencana untuk melompat dan mengejar Luo Zeng, tetapi mereka menyerah setelah mencoba beberapa kali, dan sekarang mereka menopang tembok. Luo Zeng menggunakan baju besi untuk meminjam kekuatan, dan mereka menemukan cara untuk menghadapinya setelah hanya satu kali. Saya khawatir itu akan menjadi lebih merepotkan lain kali. Ling Xuang menggantung erat di leher Luo Zeng, dan dengan lembut memeluknya dengan kedua tangan. Meskipun mereka belum keluar dari bahaya, Ling Xuang tidak punya alasan untuk merasakan stabilitas di hatinya,
Tidak peduli seberapa besar masalahnya, pria ini akan selalu menemukan jalan, dan dia merasa mereka pasti bisa melakukannya, bergegas maju. Luo Zeng berpikir tentang kebiasaan berpikir baju besi ini, mereka tidak dapat diprediksi seperti makhluk cerdas, mereka hanya tahu bagaimana mendapatkan kebijaksanaan dengan memakan selokan. Saat menginjaknya untuk ketiga kalinya, Luo Zeng secara alami mengubah posisinya, kali ini dia menginjak tepat di atas kepala mereka. Bas! Bas! Yang menarik adalah ketika Luo Zeng menginjak bagian atas baju besi, kedua baju besi itu tanpa sadar menggigit bahu di kedua sisi. Perilaku seperti mencari pedang ini membuat Luo Zeng tertawa. Menginjaknya untuk keempat kalinya, kaki Luo Zeng menginjak siku baju besi itu. Kelima kalinya, keenam kalinya, setiap kali Luo Zeng mengubah arah baru untuk melangkah, dan ketujuh kalinya, Luo Zeng sangat dekat dengan pintu keluar di atas. Wosh! Dia menyeret Ling Xuang untuk bergegas, dan akhirnya keluar dari pintu keluar lapangan. Orang-orang Jiuli berdiri tidak jauh dan masih menunggu. Menilai dari petunjuk yang mereka peroleh, orang-orang di ruang bawah tanah seharusnya segera mati, bersama dengan mayatnya. Kemudian kedua armor itu akan meninggalkan ruang bawah tanah tapi setelah sekian lama, kedua armor itu masih aktif di ruang bawah tanah, yang membuat mereka sangat bingung. Aku akan pergi dan melihat, kata saudara laki-laki gadis kecil itu. Saat dia mendekati pintu keluar persegi, dia melihat sesosok tubuh bergegas ke atas. Saudara laki-laki gadis kecil itu hampir tanpa sadar menamparnya. Keluar, Luo Zeng tidak tahu siapa itu, tapi dia akhirnya lari, bagaimana dia bisa mentolerir serangan diam-diam orang lain. Kakak laki-laki gadis kecil itu hanya setengah telapak tangannya, ketika dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang, kekuatan di dalamnya cukup untuk memutuskan hidup atau mati. Cemas di dalam hatinya, dia tiba-tiba menarik telapak tangannya, hampir tergeletak di tanah. Meskipun dia menghindari pukulan fatal ini, angin telapak tangan yang melewati kepalanya membuatnya sangat sakit. Luo Zeng melewatkan satu pukulan, dan dia akan membuat telapak tangan lain di sisinya. Pada saat ini, gadis kecil umat manusia berkata dengan keras, "Tolong lepaskan saudaraku." Dia tidak bersungguh-sungguh. Gadis kecil umat manusia itu garing dan tidak dewasa, Ling Xuang dan Luo Zeng terdengar akrab. Luo Zeng berpikir bahwa orang-orang ini adalah ras yang sama, dan mengambil kembali telapak tangan ini, dan berdiri kokoh di samping Ling Xuang. Setelah Ling Xuang turun dari punggung Luo Zeng, dia menatap gadis manusia kecil dengan suara dingin dan berkata, "Di surga ke-11, kamu dipermalukan oleh klan Liyuan, dan aku menyelamatkan hidupmu, tetapi sekarang kamu akan pergi ke membuat masalah." Gadis itu membeku sesaat, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setelah pengingat Ling Xuang, dia segera menyadari bahwa wanita ini adalah orang yang membayar 200.000 pil jiwa untuk penyelamatannya di surga ke-11. "Kamu adalah seorang dermawan," gadis manusia kecil itu berkata dengan bingung. Setelah dia pergi ke 12 surga, dia ingin mengetahui asal-usul pihak lain, dan dia harus mengembalikan 200.000 pil jiwa pada waktu yang tepat, tetapi Ling Xuang mengusirnya dengan tidak sabar, dan gadis kecil itu tidak punya pilihan. Sisi lain begitu besar, jika Anda tidak tahu namanya, kemungkinan untuk bertemu lagi sangat kecil, bahkan jika Anda bertemu, akan sulit untuk dikenali. Tidak menyangka mereka akan bertemu di sini. Beberapa anggota suku Jiuli telah mendengar gadis kecil itu menyebutkan masalah ini. Kakak laki-laki gadis kecil itu terhuyung-huyung dari tanah, menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi kedua dermawan itulah yang menyelamatkan hidup adik perempuanku. Aku hanya ingin amati untuk gerakan di bawah ini, saya bertindak tanpa menyadarinya, mohon maafkan saya banyak." Jika bukan karena kurangnya pengamatan, mereka tidak akan berani menyelinap menyerang Luo Zeng jika mereka memiliki 100 nyali. Serangan jiwa-jiwa yang biasa hampir sulit menyebabkan kerusakan besar pada Luo Zeng, perilaku seperti itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Tidak apa-apa, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dia percaya retorika pihak lain. Krek, klik, pada saat ini, kedua armor di ruang bawah tanah perlahan merangkak ke pintu masuk. Setelah akhirnya melarikan diri dari ruang bawah tanah dan naik ke surga, di mana Luo Zeng bersedia tinggal. Kedua armor ini sangat kuat, cepat tinggalkan tempat ini, kata Luo Zeng dan hendak membawa pergi Ling Xuang. Suku Jiuli saling memandang, sedikit ragu. Mereka tahu bahwa kedua armor itu tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah. Seluruh ruang bawah tanah adalah jebakan yang sangat khas, setelah tembok dihancurkan dengan gegabah, kedua baju besi akan diaktifkan, dan lorong bawah tanah akan runtuh pada saat yang sama, dan semua jiwa di dalamnya akan mati. Tapi perburuan baju besi terbatas pada ruang bawah tanah, dan mereka tidak bisa keluar.
Mengetahui hal ini, orang Jiuli secara alami akan ragu. Namun, kakak laki-laki gadis kecil itu bereaksi paling cepat, dan dengan cepat berkata ya, cepat keluar dari sini. Baju besi ini terlalu kuat. Ayo pergi. Seluruh suku Jiuli sadar dan dengan cepat berpura-pura takut. Luo Zeng meraih tangan Ling Xuang dan hendak pergi, tetapi Ling Xuang tiba-tiba berdiri diam dan berkata, tunggu. Luo Zeng hanya ingin melindungi keselamatan Ling Xuang tanpa berpikir terlalu banyak, tetapi Ling Xuang memiliki lebih dari satu pikiran. Kelompok orang ini sangat aneh. Setelah ruang bawah tanah dibuka oleh telinga, semua jiwa matahari asing telah memasukinya, tetapi mereka tetap berada di luar. Ada dua penjelasan untuk ini. Pertama, mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka datang setelah dua baju besi bergegas ke ruang bawah tanah. Beraninya mereka memasuki ruang bawah tanah setelah melihat kengerian di ruang bawah tanah. Kedua, mereka tahu bencana seperti itu akan terjadi di ruang bawah tanah, jadi mereka menunggu di luar. Ketika Ling Xuang baru saja dijemput oleh Luo Zeng, dia cenderung ke kemungkinan pertama orang-orang ini tidak tahu apa-apa, mereka kebetulan lewat. Tetapi mengetahui bahwa dua armor iblis di ruang bawah tanah sedang naik, orang-orang ini sangat tenang, terutama ketika Luo Zeng memberi isyarat kepada semua orang untuk segera pergi, mereka masih ragu-ragu. Sampai orang itu mengingatkan, yang lain setuju untuk pergi. Akting seperti itu buruk. Ada apa? Luo Zeng bertanya. Orang-orang Jiuli juga sedikit terkejut, dan ekspresi mereka menjadi rumit. Melihat reaksi mereka semakin menegaskan penilaian Ling Xuang, dan dia berjalan perlahan ke lubang persegi. Hati-hati, Luo Zeng juga mengikuti Ling Xuang. Dia tahu bahwa Ling Xuang tidak bisa main-main. Pasti ada alasan untuk melakukannya, dan dia tidak menghentikannya. Ling Xuang melihat ke bawah, lalu berkata lihat. Setelah dua baju besi yang menempel di dinding berjarak setengah kaki dari pintu masuk gua, mereka berhenti bergerak dan hanya tergantung dengan bodohnya di pintu masuk gua. Saat kedua armor itu mengangkat kepala, lampu merah di mata mereka terus berkedip, tapi mereka tidak bisa muncul. Melihat pemandangan seperti itu, Luo Zeng berjongkok di lubang persegi dan mengulurkan tangan. Itu juga armor itu sendiri yang tidak direkonsiliasi, dan bahkan mengeluarkan pisau berkarat, mengambil satu langkah lagi, dan mengayunkan pisaunya ke udara. Pisau ini masih jauh dari Luo Zeng, jadi tentu saja tidak bisa melukainya. Hati-hati, jangan main-main, kata Ling Xuang tidak puas. Bahkan jika Luo Zeng yakin, Ling Xuang masih berpikir ini adalah langkah yang berbahaya. Armor lainnya langsung mengeluarkan dua pisau berkarat dan menghancurkannya dari ketinggian lebih dari 100 kaki. Tubuh yang berat itu menghantam tanah, membuat lubang besar di lantai bawah tanah. Setelah kedua armor itu pergi, pemandangan yang lebih ajaib lagi muncul. Jejak kabut warna-warni secara bertahap muncul di dalam ruang bawah tanah, dan kabut ini benar-benar menghalangi pandangan. Lihat, apa itu? Ling Xuang melihat benda kecil di kabut, tapi dia tidak melihatnya dengan jelas. Di bawah tatapan mata Luo Zeng, alisnya sedikit terangkat, sepertinya jam pasir. Di tengah kabut, jam pasir seukuran kepalan tangan melayang di dalamnya. Aliran pasir di jam pasir sangat cepat, ketika pasir bagian atas mengalir ke bagian bawah, jam pasir akan berputar sendiri, dan pasir akan terus mengalir dari atas ke bawah. Saat jam pasir terus berputar, semua yang ada di ruang bawah tanah dibalik oleh waktu. Kedua baju besi itu kembali ke dinding lagi. Rantai asli yang rusak diikat kembali. Tembok yang dihancurkan oleh Luo Zeng dan baju besi itu terus mundur dan mulai pulih, dan pola di dinding juga terhubung. Keseluruhan. Ruang bawah tanah awalnya berantakan, tetapi sekarang dikembalikan ke keadaan semula, dan lorong yang runtuh juga dengan cepat melayang, menghubungkan ke pintu masuk persegi di lantai atas. Semuanya telah dipulihkan, hanya orang mati yang tidak pernah dibangkitkan, dan jiwa-jiwa yang mati itu tetap mati. Luo Zeng tidak terburu-buru kembali ke ruang bawah tanah. Adegan di depannya sudah menunjukkan bahwa ada masalah dengan ras manusia yang disebutkan di atas. Dia menoleh dan menatap orang-orang Jiuli dan berkata, kamu tahu sebelumnya. Orang Jiuli tetap diam, dan sulit bagi mereka untuk membenarkan. Tapi saya tidak mau mengakuinya. Jika kamu tenang dan tidak dapat berkomunikasi, haruskah kamu mengambil tindakan aneh? Suara Luo Zeng semakin dingin. Di kuil, dia dapat mendominasi kehidupan jiwa yang manapun, dan dia tidak punya tempat untuk lari. Mungkin manusia ini berpikir bahwa Luo Zeng baik hati dan tidak akan menyerang ras yang sama, tetapi dia juga tidak ragu bila perlu. Pintu belakang kuil Mitian tidak bisa dibuka dengan paksa, jika tidak maka akan menemui jalan buntu, kata saudara laki-laki gadis kecil itu.
Setiap orang adalah orang pintar, bermain trik dalam situasi seperti itu benar-benar mencari kematian, mereka hanya bisa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu punya cara untuk membukanya? Luo Zeng bertanya lagi. Semua orang di Jiuli terdiam lagi. Jika petunjuk terungkap, identitas mereka mungkin terungkap. Bagi para penyintas Jiuli ini, sama saja dengan menyerahkan hidup mereka satu sama lain. Katakan, Luo Zeng mengeluarkan sepatah kata pun. Ling Xuang bersandar pada Luo Zeng, sedikit memiringkan kepalanya. Pada saat ini, gadis kecil dari umat manusia tiba-tiba berkata, saya mendengar Anda menyebutkan Jiuli di luar kuil, Anda tidak memiliki niat buruk terhadap suku Jiuli, kan? Xiao Xing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiao sebuah kata kasih sayang menarik omelan klan, dan langsung ketakutan. Dia bertanya dengan sangat bodoh. Jika ini adalah waktu normal, dia mungkin tidak masalah bertanya seperti ini. Tapi sekarang dalam konteks ini, merekalah yang ditanyai oleh Luo Zeng, seperti anak kecil yang memecahkan vas dan bertanya kepada orang tuanya apakah dia akan dihukum jika memecahkan vas. Itu sama dengan memberitahu pihak lain bahwa mereka berasal dari klan Jiuli. Saat mereka sedang terburu-buru, hati Luo Zeng juga terkejut, dan wajah Ling Xuang di samping bahkan lebih bijaksana. Qiu Yinhe tahu sebagian dari pengalaman hidup Luo Zeng, tetapi tidak mengungkapkan semuanya ke Gunung Tai. Tapi Ling Xuang telah berspekulasi sebelumnya bahwa Luo Zeng kemungkinan besar berasal dari klan Jiuli. Hanya saja masalah identitas terlalu sensitif, Luo Zeng tidak menyebutkannya sendiri, dan Ling Xuang juga sengaja menghindari topik ini. Dia juga tidak pernah menyangka ada yang selamat di Jiuli. Apakah kamu dari suku Jiuli? Luo Zeng melangkah maju dan bertanya. Orang-orang Jiuli ini sangat cemas, dan kakak laki-laki Xiao Xing berkata, gadis kecil itu hanya berbicara omong kosong, mengapa kamu harus menganggapnya serius? Jika tidak ada yang lain, kita bisa pergi dulu. Kesempatan untuk menjelajahi kuil lebih dari sekadar yang ini. Meski sangat disayangkan untuk menyerah sekarang, mengungkapkan identitas mereka adalah hal yang paling tabu bagi mereka. Jika pihak lain meninggalkan sesuatu di jiwa yang mereka, dan kemudian mengikuti petunjuknya, mereka mungkin dapat memeras semua orang yang selamat dari Jiuli. Agar aman, mereka lebih memilih menyerah, apalagi nanti akan ada yang membuka Mitian Temple lagi. Tunggu, Luo Zeng maju selangkah dan memblokir pintu masuk. Wajah orang Jiuli tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika Luo Zeng benar-benar ingin menyimpannya, itu terlalu sederhana. Yang mulia, kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, tolong angkat tangan Anda, kata saudara laki-laki Xiao Xing lagi sambil menggenggam tangannya. Tanpa diduga, Luo Zeng mengabaikannya sama sekali, menunjuk ke arah Xiao Xing dan berkata, kamu, kemarilah. Xiao Xing berkedip. Meskipun saudara-saudara semuanya gugup sampai mati, Xiao Xing adalah yang paling santai. Dia selalu merasa bahwa orang di depannya sama sekali tidak memiliki kebencian terhadap Jiuli, tetapi di mata saudara laki-laki Xiao Xing, itu hanyalah kenaifannya yang tidak berpengalaman. Yang mulia, jangan mempersulit, kata saudara laki-laki Xiao Xing dengan getir. Beberapa orang lainnya juga merasa malu, mereka terlalu kecil untuk melakukan apapun, dan mereka takut beberapa kata akan mengungkapkan pengalaman hidup mereka sendiri. Luo Zeng sama sekali tidak ingin memperhatikan orang-orang ini, dan langsung menarik Xiao Xing ke sisi lain. Melihat kakak laki-laki Xiao Xing tidak bisa menghentikannya, dia tiba-tiba menjadi kejam, aku mencoba membujukmu lagi dan lagi, tetapi yang mulia tidak mendengarkan. Ini benar-benar membuat orang putus asa, jadi aku hanya bisa menyinggungmu terlebih dahulu. Cahaya ungu di permukaan jiwa keempat orang Jiuli mekar. Jiwa keempat orang ini segera membentuk satu kesatuan. Hantu secara bertahap muncul di tengah mereka, dan hantu ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Benar saja, itu Jiuli. Mata Ling Xuang berkedip ketika dia melihat 3 kepala dan 6 lengan. Hantu ini juga merupakan kekuatan gaib jiwa yang dibangun di atas kekuatan garis keturunan Jiuli, dan kekuatannya sangat luar biasa, tetapi Ling Xuang tidak perlu khawatir, tidak peduli seberapa kuat kekuatan gaib jiwa ini, itu tidak bisa menjadi lawan Luo Zeng. Saya khawatir orang-orang ini sedang terburu-buru, jadi mereka memilih untuk bergerak. Kakak, Xiao Xing juga sangat cemas ketika dia melihat saudara laki-lakinya memilih untuk melakukannya secara langsung. 3 kepala dan 6 lengan. Sudut mulut Luo Zeng sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman, aku juga memilikinya. Dalam sekejap, sosok Luo Zeng melonjak 10 kali, dan raksasa kecil yang tingginya 5 atau 6 kaki kira-kira berukuran sama dengan hantu itu, melambaikan 3 pasang tinju, dan membanting ke arah berkepala 3 dan berlengan 6, hantu.
Hantu berkepala 3 dan berlengan 6 ini adalah keterampilan rahasia orang-orang ini. Mereka tidak akan pernah menggunakannya sampai nyawa mereka dipertaruhkan. Lagi pula, begitu mereka menggunakannya, mereka secara alami akan mengungkapkan identitas mereka. Mereka juga tidak berdaya oleh Luo Zeng, jadi mereka memilih untuk melakukannya saat ini. Hantu ini sangat kuat untuk membunuh jiwa Yang, tetapi tidak mungkin untuk bersaing dengan barang asli seperti Luo Zeng. Saat mereka menyentuh satu sama lain, mereka berlima merasakan raungan di kepala mereka, dan sebelum mereka sempat mempertahankan 3 kepala dan 6 lengan mereka, hantu itu roboh sepenuhnya. Ada rasa sakit yang merobek di benak kelima orang itu, dan mereka berjongkok di tanah dengan kepala di tangan. Jangan sakiti saudaraku, Xiao Xing berkata dengan cemas. Meskipun saudara laki-laki Xiao Xing sangat kesakitan, emosi yang tidak dapat dijelaskan keluar dari benaknya. Dia melupakan rasa sakit itu dalam sekejap mata, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan suara yang luar biasa, kamu. Dia mengucapkan kata kamu beberapa kali berturut-turut, tetapi rasa sakit yang parah karena hantu yang hancur masih bergema di benaknya, dan dia tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Luo Zeng dengan lembut menghilangkan kekuatan dewa kemarahan, dan tubuhnya dengan cepat kembali ke ukuran normal. Dia tersenyum dan berkata, kamu ingin mengatakan mengapa aku bisa berubah menjadi 3 kepala dan 6 tangan, kan? Saudara laki-laki Xiao Xing menutupi kepalanya dan menahan setelah melihat rasa sakit yang tajam, dia mengangguk dan berkata ya. Ini adalah kekuatan supernatural garis keturunan yang hanya dimiliki oleh klan Jiuli. Mengapa kamu? Saudaraku, mengapa ini? Dia harus jadilah dari Jiuli kami untuk berubah dari 3 kepala dan 6 lengan. Xiao Xing menerima begitu saja. Luo Zeng mengangguk dan tersenyum pada Xiao Xing, gadis kecil ini terus terang dan tulus. Tapi dia juga tidak bisa menyalahkan kakaknya. Setelah Jiuli dimusnahkan, keluarga yang berduka ini hidup dengan hati-hati, dan sangat penting untuk berhati-hati. Kakak laki-laki Xiao Xing, dan beberapa pria lain dari suku Jiuli menatap Luo Zeng dengan mata ragu, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tebakan Xiao Xing pada tombol pintu kuil Mitian menjadi kenyataan. Saya tidak tahu yang mulia, cabang Jiuli yang mana? Tanya saudara laki-laki Xiao Xing sambil menggenggam tangannya. Luo Zeng menoleh dan melirik Ling Xuang, dan Ling Xuang merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa Anda suka berbicara atau tidak. Dia telah berada di Tiangong selama beberapa waktu, jika Luo Zeng masih mewaspadai Ling Xuang sekarang, itu akan sangat menyedihkan. Ibuku adalah Luo Sui, kata Luo Zeng. Ibu Luo Zeng kemudian mengambil Li sebagai nama belakangnya, tetapi nama aslinya di Jiuli adalah Luo Sui. Orang-orang ini semuanya adalah junior Jiuli, lahir setelah kehancuran klan Jiuli. Meskipun mereka tidak pernah mengalami era itu, mereka telah mendengar segala macam legenda tentang Jiuli sejak mereka masih muda, dan tentu saja mereka tahu siapa Luo Sui itu. Kamu, itu keluarga kerajaan. Haruskah aku memilih untuk percaya yang lain membeku di tempat, dan Xiao Xing juga menatap Luo Zeng dengan tatapan tercengang. Hanya saudara laki-laki Xiao Xing yang gemetar beberapa kali, dan dia akan berlutut di depan Luo Zeng ketika dia melangkah maju. Siapa tahu Luo Zeng dengan lembut membantu, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengapa begitu sopan, mungkin aku berbohong padamu. Ini tentu saja lelucon. Klan Jiuli memiliki persyaratan tinggi untuk garis keturunan, dan garis keturunan tidak dapat dipalsukan. Mata Ling Xuang juga sedikit rumit. Meskipun dia berspekulasi bahwa Luo Zeng berasal dari Jiuli, dia tidak berharap dia begitu terlibat dengan Jiuli. Jika Jiuli masih di puncaknya, statusnya seharusnya hampir sama dengan Feng Ge. Tidak, jauh lebih tinggi dari Feng Ge. Bagaimanapun, Tiangong adalah aliansi dari 7 gunung, dan 7 kaisar. Meskipun Jiuli memiliki 9 suku, Ciyu adalah yang paling dihormati, dan status keluarga kerajaan jauh lebih tinggi daripada garis langsung Tiangong. Terlepas dari apakah Luo Zeng bercanda, orang-orang Jiuli ini memilih untuk percaya. Bagaimanapun, Luo Zeng telah membuktikan bahwa dia adalah anggota suku Jiuli, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memverifikasi darah di pantai lain, apalagi menguji kemurniannya, tetapi 3 kepala dan 6 lengan adalah yang terbaik bukti. Kakak Tianxing adalah putra dari keluarga kerajaan, mengapa dia masuk ke Tiangong? Kakak Xiao Xing bertanya lagi. Sekarang keingintahuan mereka tentang Luo Zeng telah melampaui alam kegelapan. Di pintu masuk kuil Mitian, semua telinga tikus memanggilnya sebagai Tianxing. Jadi orang-orang Jiuli ini secara alami berpikir bahwa nama aslinya adalah Tianxing. Ceritanya panjang, kata Luo Zeng dengan hati-hati jika ada kesempatan,
saya harap Anda dapat membiarkan para tetua klan datang ke Istana Surgawi. Saya ingin bertemu dengan Anda. Meskipun kedua belah pihak mencoba untuk saling percaya, semuanya ini jauh dari mengungkapkan segalanya. Kakak laki-laki Xiao Xing tidak akan mengungkapkan lokasi keluarga yang berduka, dan Luo Zeng tidak akan mengungkapkan lokasi domain dewa. Saya pasti akan melaporkan ini kepada para tetua dalam keluarga, jawab saudara laki-laki Xiao Xing. Jika Tianxing benar-benar putra Luo Sui, dan memiliki kemampuan luar biasa, para penyintas Jiuli pasti akan mengambil risiko pergi ke Tiangong untuk menemuinya. Jiuli dan Tiangong tidak pernah memiliki hubungan yang buruk, dan mereka memilih jalan yang sama, secara relatif, mereka masih dapat menjamin keamanan. Kemudian orang-orang ini berinisiatif untuk memperkenalkan diri kepada Luo Zeng. Namaku Huo Ze, kata saudara laki-laki Xiao Xing. Kakak Tianxing, namaku Lan Xing. Kamu bisa memanggilku Xiao Xing, kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Setelah pengenalan orang-orang Jiuli ini, Huo Ze berinisiatif untuk mengatakan kepada Luo Zeng saudara Tianxing, tembok ini tidak boleh dibuka dengan kekerasan. Jika dipaksa untuk dibuka, itu hanya akan membawa bencana. Baik Luo Zeng dan Ling Xuang telah mengalami apa yang dikatakan Huo Ze. Tubuh fisik Luo Zeng tidak dapat bersaing dengan dua baju besi, apalagi yang jiwa ini, itu memang bencana. Lalu apakah kamu punya cara untuk masuk ke dalamnya? Luo Zeng bertanya lagi. Ya, Hoser mengangguk. Sekarang Luo Zeng ada di hati Huo Ze, dan dia telah bangkit menjadi orang yang dapat dipercaya. Meskipun mereka tidak bisa dipercaya sepenuhnya, menjelajahi area gelap bersama bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, bahkan Huo Ze sendiri tidak terlalu percaya diri. Yang dia tahu adalah beberapa petunjuk dari para penyintas Jiuli. Luo Zeng memberi isyarat tolong. Huo Ze juga tidak ambigu, menunggu orang Jiuli masuk ke pintu masuk alun-alun bersama Lan Qing. Jadi kamu di sini. Pada saat ini, suara yang sedikit acuh tak acuh datang dari pintu masuk menara. Mendengar suara ini, Huo Ze dan yang lainnya langsung menjadi gugup, sementara Ling Xuang sedikit mengernyit. Mereka yang datang adalah para murid Tiangong yang dipimpin oleh Feng Ge. Saat memasuki kuil, kesedihan dan Feng Ge ingin mengikuti Luo Zeng, tetapi Luo Zeng menolak. Lagi pula, dia sudah setuju untuk bekerja sama dengan Irmos, dan hanya membawa Ling Xuang ke kuil Mitian. Feng Ge, Kosi dan banyak murid Tiangong juga melewati lorong itu. Setelah menjelajahi halaman sebentar, mereka memilih menara tinggi untuk dimasuki. Bagian dari jiwa alien yang melangkah ke kuil Mitian mati di lorong, hampir setengahnya jatuh di ruang bawah tanah, dan bagian lain, seperti Feng Ge dan yang lainnya, memasuki menara. Baik Feng Ge dan Kosi tidak terlalu beruntung, dan ada banyak jebakan di menara tinggi itu, dan penjelajahan ini tidak menemukan apapun, jadi Feng Ge mengusulkan untuk pindah ke menara tinggi lainnya. Tanpa diduga, dia melihat Tianxing dan Ling Xuang begitu dia tiba di sini. Tempat ini tidak ada hubungannya denganmu, Brother Kusai, bawa dia pergi, kata Ling Xuang dingin, dia kehilangan minat ketika melihat Feng Ge. Chou Sai masih tidak berbicara, Feng Ge sudah kehilangan kesabarannya, dan menjawab, apakah menurutmu ini adalah Gunung Tai? Yang mulia Ling Xuang memiliki keputusan akhir. Ini aku yang memiliki keputusan akhir, Ling Xuang menolak untuk memberikan 1 inci pun. Pertengkaran antara kedua wanita tersebut justru membuat orang-orang di Jiuli tidak bisa mengerti. Huo Ze memandang Luo Zeng, lagi pula, tidak dihitung siapa yang mengatakan apapun di sini, dialah yang benar-benar dapat membuat keputusan. Yang mulia Ling Xuang, karena kita telah memasuki kuil Mitian, ini adalah kebebasan kita untuk pergi kemana untuk menjelajah, bukan? Chou berkata sambil tersenyum. Selain itu, kita adalah keluarga di Tiangong Qishan. Jika ada kesempatan, kita bisa menjaga satu sama lain. Saya tidak tahu apakah saudara Tianxing menganggap apa yang saya katakan itu benar. Saat dia memasuki menara, dia melihat lorong persegi terbuka di tanah, dan dia agak yakin akan hal itu. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya khawatir itu ada hubungannya dengan bagian dalam domain gelap. Kesempatan seperti itu, saya tidak ingin melewatkannya. Ling Xuang melengkungkan bibirnya, tidak tahu bagaimana harus menanggapi untuk sementara waktu. Jika tidak ada Feng Ge, tidak apa-apa, dia tidak keberatan dengan Chou Si dan murid Tiangong lainnya. Saudara kesedihan benar, mereka semua berasal dari keluarganya sendiri, dan kita dapat dihitung sebagai pendukung ketika kita turun bersama, Luo Zeng mengangguk. Jiwa para Ermos semuanya mati, tetapi Tiangong dan Jiuli tidak memiliki banyak tabu. Jika Ling Xuang bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, pada akhirnya akan membuat Gunung Tai dan Gunung Tai tidak bahagia. Ling Xuang juga tahu bagaimana mengukur,
karena Luo Zeng telah membuat keputusan, dia hanya bisa setuju dengan enggan. Tidak hanya Ling Xuang, Huo Ze dan yang lainnya juga tidak mau, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Dalam hal ini, kamu ikut kami, kata Luo Zeng. Jadi Huo Ze, Lan Qing dan anggota lain dari suku Jiuli turun lebih dulu, Luo Zeng dan Ling Xuang berada di tengah, dan Kusai dan Feng Ge mengikuti di belakang dengan murid Tiangong. Dalam proses berjalan menyusuri lorong, ketika Chou Zai bertanya tentang keberadaan klan tikus telinga, Luo Zeng menghela nafas dan berkata mereka semua mati. Klan tikus telinga semuanya mati. Chou Zai tertegun satu kali. Dia tidak percaya, klan telinga tikus semuanya adalah roh hantu, dan ada begitu banyak orang yang memasuki kuil Mitian, bagaimana mungkin tidak ada yang tersisa. Bukan hanya keluarga Ermaus, ribuan jiwa asing yang mati di ruang bawah tanah ini, Luo Zeng dengan kasar mengatakan apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Setelah selesai berbicara, murid-murid Feng Ge, Kusai dan Tiangong tanpa sadar berhenti. Ruang bawah tanah ini sangat berbahaya, bukankah akan menarik kematian untuk memasukinya? Jika kamu takut, kamu tidak harus mengikuti. Ling Xuang menoleh dan menatap Feng Ge dengan provokatif. Bagaimana mungkin Feng Ge menahan ejekan orang lain? Dia hanya mendengus dingin, dan segera melangkah maju. Luo Zeng berkata sambil tersenyum saudara kesedihan, jangan gugup. Karena kita berani turun, itu karena mereka menemukan solusinya. Solusinya kesedihan memandang Huo Ze dan yang lainnya dan bertanya saya tidak tahu dari ras manusia mana orang-orang ini berasal. Anda, Xiong dan klan Senong diusir, dan ras manusia lainnya adalah kekuatan kecil. Jika orang-orang ini benar-benar tahu jalan menuju alam gelap, tidak mungkin mereka berasal dari ras manusia kecil itu. Luo Zeng berkata dengan tidak tergesa-gesa kakak Choi, jika Anda ingin menjelajahi area gelap bersama kami, jangan bertanya jika Anda tidak boleh bertanya. Memahami identitas sensitif orang-orang ini, dia tersenyum dan berkata mereka semua adalah saudara umat manusia, tidak masalah dari mana mereka berasal. Seluruh ruang bawah tanah telah dikembalikan ke keadaan semula, dan tidak seberantakan sebelumnya. Zizi saat mereka berjalan menyusuri lorong, mereka mendengar suara berderit dari sudut dinding. Apa itu? Jiwa berbentuk tikus. Tampaknya itu adalah jiwa tikus telinga. Mengapa mereka begitu lemah? Beberapa murid Tiangong penasaran saat melihat jiwa tersebut. Mereka yang memasuki 13 surga di sisi lain hanya bisa menjadi jiwa yang telah masuk atau akan masuk, tetapi jika ada jiwa-jiwa ini di sudut tembok, mereka seperti lilin ditiup angin, yang mungkin akan pecah. Kapan saja, ini adalah bentuk jiwa yang sangat mendasar, belum lagi pantai lain dan lautan artis sebenarnya, bahkan jika jiwa meninggalkan tubuh, itu sangat sulit. Jiwa-jiwa ini milik tikus telinga itu, kata Luo Zeng, menatap jiwa yang lemah. Huo Ze juga mengangguk dan berkata, mereka dikembalikan ke bentuk aslinya dengan waktu jam pasir. Ermaus menemukan ruang bawah tanah di belakang kuil Mitian tanpa mengandalkan petunjuk apapun. Mereka juga sangat siap untuk tindakan mereka kali ini. Nyatanya, mereka telah diselesaikan dengan sangat indah, setidaknya mengundang Luo Zeng, dan bahkan secara paksa mendobrak tembok. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meruntuhkan tembok akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ketika dua baju besi yang bahkan Luo Zeng tidak bisa hentikan muncul, telinga tikus membuat keputusan yang tampaknya cerdas, mereka menggunakan senjata sihir jiwa untuk bersembunyi di sudut dinding. Cara bersembunyi cukup pintar, dalam kekacauan itu, tidak hanya dua baju besi yang tidak ditemukan, tetapi alien lain bahkan tidak menemukan Luo Zeng. Tapi para Hermes tidak tahu bahwa setelah armor pergi, ada restorasi lain di ruang bawah tanah. Ketika jejak kabut warna-warni perlahan naik, para Hermes juga menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi tidak mungkin untuk melarikan diri saat ini. Meskipun lorong menuju lantai atas secara bertahap dipulihkan, telinga tikus juga dipulihkan dalam kabut, dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Jiwa tikus telinga ini hanya memiliki kesadaran paling dasar. Mereka hanya mencicit dan mengelilingi dia, tetapi bahkan di ruang bawah tanah ini, mereka tidak dapat menahan nafas dari sisi lain, dan mereka semua gemetar. Lan Qing mengedipkan matanya, mengeluarkan pil jiwa, menghancurkannya dengan ringan, dan pil jiwa ini melepaskan jejak kekuatan jiwa berwarna coklat. Ermaus kecil secara naluriah percaya bahwa kekuatan jiwa adalah makanan mereka, tetapi begitu mereka mengelilingi mereka, Huo Ze bergegas maju dan menyebarkan kekuatan jiwa. Saudaraku, kamu Lan Qing terkejut. Kekuatan jiwa dalam pil jiwa dapat membuat mereka merasa lebih baik, kata Ling Xuang. Feng Ge yang tidak jauh dari sana tersenyum dingin, jiwa tikus telinga ini tidak berbeda dengan bayi yang baru lahir. Cobalah untuk mengisi kembali pil jiwa untuk bayi itu, dan lihat apakah Anda dapat menanggungnya.
Kusai juga mengangguk dan berkata Feng Your Highness Song benar, pil jiwa hanya akan mempercepat kematian mereka. Sangat menyedihkan, kata Lan King, menggelengkan kepalanya. Meski penampilan Earmouse dewasa dengan pipi monkey berparuh tajam itu menyebalkan, namun jiwa Earmouse kecil itu sangat imut, menempel di kaki mereka dan menggosok ke depan dan ke belakang. Ling Xuang, bawa mereka ke Sumi Space, kata Luo Zeng. Jiwa dapat dibudidayakan kembali, jika remes menyimpan api ingatan, selama diberi cukup waktu, mereka mungkin dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Bagaimanapun, tempat ini dibawa oleh keluarga tikus telinga, dan Luo Zeng dapat menyelamatkan hidup mereka secara alami dan tidak akan mengabaikannya. Iya, Ling Xuang mengangguk, menunjuk ke telinga dengan kotak biru di sekitar ujung jarinya, sisi para telinga. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tersedot ke dalamnya sekaligus cincin. Cincin Sumeru di sisi lain juga mengklaim sebagai ruang, tetapi dapat menghindari suasana keras di sisi lain. Adapun bagaimana cara memindahkan jiwa rapuh ini keluar dari sisi lain, terserah Earmouse untuk mencari tahu jalan. Setelah berurusan dengan tikus telinga ini, Huo Ze berjalan menuju batu-batu besar berbentuk aneh di sisi ruang bawah tanah. Deretan batu ini sangat halus, dan ada beberapa lubang bundar yang tidak lengkap di permukaannya. Luo Zeng pernah melihatnya, tetapi dia tidak tahu apa gunanya batu-batu ini. Huo Ze berjalan di sepanjang deretan batu, dari kiri ke kanan, dan berhenti di depan batu ketujuh, dan mengeluarkan 3 batu giok dengan warna berbeda dari tangannya. Saat melihat 3 potong batu giok, mata Luo Zeng sedikit berbinar. Ukuran giok ini sangat pas dengan lubang bundar di batu. Setelah mengamati sebentar, Huo Ze memasukkan potongan batu giok cian pertama ke dalam lubang putaran atas. Ketika dia dengan lembut memasukkan batu giok itu, dia mendengar klik yang tajam, dan sepertinya ada getaran di seluruh ruang bawah tanah. Semua orang melihat ke atas dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Huo Ze tidak berhenti, lalu memasukkan giok merah dan ungu ke dalam 2 lubang bundar di bawah. Klik, klik, saat 2 suara keras datang lagi, seluruh ruang bawah tanah bergetar dengan gemuruh. Pola pada dinding di luar ruang bawah tanah mulai berubah, pola yang awalnya terhubung satu sama lain mulai berputar dari kedua sisi, menghubungkan kedua armor secara terpisah, dan kedua pola tersebut membentuk lingkaran yang terpisah. Kemudian dinding mulai berputar perlahan, dan lorong dari ruang bawah tanah terbuka. Karena polanya berubah, integritas polanya tidak rusak selama rotasi dinding, sehingga rantai yang melilit kedua armor itu secara alami tidak putus, dan armor itu masih berdiri menakutkan dan tidak bergerak di atas platform. Sukses! Kamu bisa keluar. Tidak ada yang salah dengan petunjuknya. Huo Ze, Lan King dan orang Jiuli lainnya semuanya tersenyum. Sebelum memasuki Mitian Temple, mereka juga sangat was-was, namun kini tembok tersebut benar-benar telah dibuka, tentu saja mereka heboh. Luo Zeng berjalan keluar, matanya tertuju pada 2 baju besi, dan dia melihat pola di dinding sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa mekanisme ini dirancang di sini untuk mencegah seseorang menghancurkan dinding secara paksa. Apakah baju besi ini benar-benar sekuat itu? Membantai ribuan jiwa yang dari ras asing, tes-tes. Beberapa murid Tiangong mengulurkan tangan untuk menyentuh baju besi itu. Begitu benda ini bangun lagi, 100 nyawa tidak cukup untukmu. Murid-murid Tiangong itu dengan cepat menarik tangan mereka seolah-olah telah dibakar. Setelah melewati 2 baju besi, ada jembatan kayu panjang dan sempit di depannya. Jembatan kayu itu lebarnya tidak lebih dari 2 orang, memanjang sampai ke kejauhan, dan ketiga kabin bisa terlihat samar-samar dalam kegelapan. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau alasan lain, tetapi kabin yang terlihat di depan kuil Mitian dan di belakang kuil Mitian tidak berubah sama sekali. Jaraknya tidak diperpendek, dan masih menggantung menakutkan dalam kegelapan, lapangan di kejauhan. 2930